apa konsep ruh di dalam Islam, sedangkan ruh sendiri itu adalah urusan Allah yang sudah dinyatakan di beberapa ayat Al-Quran. Yang terakhir, Gus, saya sebelum ketemu dengan Guson ini sudah belajar dengan mursyid saya dulu, tapi Masya Allah sekarang sudah almarhum. Mohon dijelaskan karena pada saat itu mau minta penjelasan sudah terlanjur beliau sudah wafat. Yang artinya ingsun sejatining urip meliputi seluruh alam kabir. Nah, monggo mangke dalam nyuwun penjelasan saking Guson. Ingkang terakhir dalu niki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Jombang Gus Tanglet. Kula tanggap masalah roh ini kok sebab semerap kula sing nguripi kula niku roh menawi kula agawe napa mawon rumaos kula sing agawe. Tapi sakwise kula ningali YouTube panjenengan nggih. Nggih. Kabeh sing agawe niku Allah. Inggih menika urip ingsun Allah. Terus dos pundi ro niki? Napa ro niki sambung rasa dumateng Allah napa dos pundi? Nomor kali menawi kula zikir sira asram nika jasad niki kula anggap Allah, tapi sanes jasad niki Allah. Sebab gampange zikir kula ngoten. Mangan Allah, ngombe Allah, ngerokok nggih Allah. Niku tas pundi leres napa salah. Nah, nomor 3 menawi kula tahlil niku kula tawasul setunggal teng Kanjeng Nabi, nomor kali teng malaikat Syekh Abdul Qadir lan sak lintunipun. Tapi nomor 3 teng ahli kubur, tapi wonten kata-kata terakhir niku biasane kula maos mugi-mugi dipun akeni dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kula mboten ngoten, kula maos mugi-mugi dipun akeni dados umatipun Allah Subhanahu wa taala. Niku dados pundi? Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau hati satu hamba betul-betul sudah duduk di musyahadah, gak usah dipertanyakan tentang roh iku piye. Roh iku wis gak ono. Roh itu sudah fana. Hukum yang terjadi di situ hanyalah aku. Selain aku sudah enggak ada. Jadi nama roh itu sudah tiada, nama Allah juga tidak ada, nama apapun sudah tidak ada. Kalau disyariatkan namanya aku, itulah yang kumaksud, siapa di balik dirimu itu. Bon, itu satu. Zikir sirul asrar itu sebagai proses pertama tahalli, peniadaan selain daripada wujud Allah.
Makanya jatuhnya di dalam Su'aul Basyirah. Kalau sudah melewati hal itu, maka benar. Semua apapun yang terjadi, hanyalah ingsun Allah. Sudah tidak ada lagi. Tandanya hati sampean iki, kalau betul-betul dimusyahadah, hati sudah tidak bisa diajak bicara dengan apapun. Walaupun akal bisa dijak bicara, tapi hati sudah tidak bisa. Karena di dalam hati cuman ingsun. Yang ketiga, tentang masalah tahlil. Yang jenengan iki berwasilah terhadap para rasul, para nabi, ahli kubur, dengan maksud di situ biar diakui sebagai umat Rasul atau diakui dengan umat Allah atau hamba Allah. Bapak Ibu, cukup bagi dirimu penafian diri itu sudah otomatis. Sudah otomatis sampai sebagai pengikut baginda Rasul, otomatis terakui. Pengikut itu ada macam dua loh Pak. Ada pengikut yang setia, ada pengikut ikut-ikutan. Pengikut yang setia itu adalah liman kana yarju liqa Allah. Pengikut yang dimana hatinya selalu merindukan untuk bertemu Allah. Itulah pengikut yang setia. Ada pengikut yang ikut-ikutan. Orang ngidul melok ngidul, ngetan melok ngetan. Ora ngerti. Nggih wetan iku ana genderuwo apa ora ngerti. Ngetan melok ngetan. Ke timur ikut ke timur. Berarti gak punya prinsip. Sebetulnya Pak, untuk menjadi kekasih Allah itu sangatlah mudah. Nggak dibutuhkan Anda harus hafal Quran, bisa baca Quran, bisa ngerti hukum ini, hukum itu, nggak butuh. Bahkan sejarah ada kekasih Allah, dia itu tentang bab masalah ilmu itu notok budoni, notok kucluki, tapi dia bermodal akhlak. Hati bermodal akhlaklah dia itu bisa menjadi kekasih Allah. Apa modalnya? Sederhana. Nafi isbat. Terjagalah akhlak ing mungguh jenengan datang Allah di setiap saat dan waktu. Ada satu santri Pak, santri itu nggak boleh kiai ini ngaji, nggak boleh, disuruh ke ladang, disuruh wis pokoknya apa namanya, nggak seperti santri biasanya. Tapi ketika dia berhormat, modalnya itu akhlak berdasarkan ikhlas dan ridho. Apa? Ngeresi WC, tapi bermodalkan ikhlas, ridho. Lah, ikhlas dan ridho itu kalau hati tidak mengenal diri, tidak bisa. Makanya tadi saya katakan, siapa di balik dirimu itu? Kenalilah, temuilah,
dengan cara berzikir. Jadi si santri mau modale mung dzikir, ngaji kitab yo ora iso, Quran yo ora iso, apalagi kitab-kitab yang lain belas ra iso. Lah dari rumah niatnya ingin ngaji, tapi nggak boleh ambek Mbah Yai. Wis, kamu cukup dzikir aja timu, gak usah ngaji ngalor ngidul, hormatono apa sing dadi kepentingan pondok. Tapi ikhlas. Dia nggak ada unsur ben dipuja, unsur gini, enggak. Ngetrapno dzikir di tengah-tengah hormat itu. Itulah yang kumaksud berakhlak ilahiyah. Akhirnya dia pulang, semua apa tentang babakan ilmu, sak rahasiane ilmu tentang Allah, Allah buka itu semuanya. Hal itu bukan karena barokah Mbah Yai, bukan. Bukan karena apa-apa. Hanya satu, anugerah Allah pada diri seorang santri tersebut, walaupun dia tidak mengerti apa-apa, dia hanya bermodal zikir. Dengan zikir itulah akhirnya hatinya bisa ikhlas dan ridho. Urusan apapun, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Sudah jelas dia pasrahkan nasibnya kepada Allah. Apakah besok nasib yang bagaimana? Itu enggak dia urai, yang jelas dia nekuni zikirnya saja. Mekaten. Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah Gus, yang mau saya tanyakan ada 3 hal. Kebetulan alhamdulillah dalam sampun bayat ada salah satu pendapat, ada salah satu pernyataan di luar yang menyatakan apabila mempelajari ilmu tasawuf tanpa dibarengi dengan syariat, apabila mempelajari tentang keghaiban tanpa dibarengi dengan ilmu fikih, maka orang tersebut itu bisa menjadi kafir zindik. Sedangkan kafir zindik sendiri istilahnya adalah memperlihatkan keimanannya, memperlihatkan keislamannya dengan menyembunyikan kekafirannya. Maka dari itu saya mohon penjelasan dari Guson untuk supaya kita yang hadir semua di sini dan yang di luar sana bisa mengerti atas apa yang disampaikan Guson nanti. Terus yang kedua, apa konsep roh di dalam Islam? Sedangkan roh sendiri itu adalah urusan Allah yang sudah dinyatakan di beberapa ayat Al-Quran. Yang terakhir, Gus, saya sebelum ketemu dengan Guson ini sudah belajar dengan mursyid saya dulu, tapi Masya Allah sekarang sudah almarhum. Mohon dijelaskan karena pada saat itu mau minta penjelasan sudah terlanjur beliau sudah wafat. Yang artinya ingsun sejatining urip meliputi seluruh alam kabir.
Nah, monggo mangke dalam nyuwun penjelasan saking Guson. Ingkang terakhir dalu niki gandeng kula tebih Gus saking Solo. Mengke badhe sowan wonten dalem konsultasi hasil daripada kholwat-kholwat kawula. Mungkin boten etis kalau saya sampaikan di khalayak niki. Matur cekap ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-haqiqatu bila syari'atun zalalah. Memang ada satu makalah yang mengatakan jikalau kau belajar ilmu tasawuf atau ilmu hakikat, jikalau syariatmu belum cukup, kau akan menjadi kafir zindik. Itu tidak saya tolak. Tapi ketika saya tesis di lapangan, justru mayoritas orang-orang yang kekandelen syariat, mohon maaf loh ya, sedikit sekali yang mau ilmu hakikat. Sampeyan telusuri dewe. Saya ulang, saya tidak menyalahkan makalah itu, tetapi berdasarkan tesis pembuktian di lapangan, orang yang kebanyakan kekandelen syariat, roto mayoritas ora gelem belajar hakikat. Minim sekali yang mau. Artinya apa, Pak? Ketika kita tahu nikmatnya kehidupan dunia dan kita terbuai di dalamnya, sulit Anda keluar dari kenikmatan kehidupan dunia. Justru malah Anda itu lalai dengan kenikmatan akhirat. Wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Surat Ibrahim. Orang-orang kalau hatinya sudah terjebak di dalam kenikmatan kehidupan dunia, pastilah dia akan lalai dari Tuhannya. Alal akhirah itu saya artikan lalai dengan Allah yang sebenarnya. Lalai siapa di dalam dirinya yang setiap saat dan waktu yang melayani? Pasti lalai. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hal itu terjadi sampai kematian jikalau dia tidak lekas sadar diri. Jadi menurut kami itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Walaupun saya tidak menyalahkan makalah tersebut. Terhadap siapa? Terhadap Anda yang sudah berumur, sudah keluarga. Apa mungkin Anda sibuk lagi dengan belajar ilmu syariah? Sementara sisa umur kita tidak tahu. Masa Anda di ibtidak, sanawi, aliyah sudah hangus? Masa Anda ini adalah bagaimana cara keluarga ini tidak kekurangan? Masa kita yang dulu mestinya sekarang anak-anak kita yang harus kita taklimkan, kita madrasahkan,
kita sekolahkan, kita pondokkan. Kalau kita sudah menjadi orang tua, masa kita adalah darul akhirah yang lebih penting menurut kami. Dasar saya di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Hubungan ruhaniyah Anda langsung kepada Allah itulah yang lebih utama untuk masa-masa jenengan yang harus jenengan utamakan. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Hubungan terhadap sesama makhluk berarti dunia bagianmu, jangan kau tinggalkan. Artinya, wae nyambut gawe ya budal, nyambut gawe wayahe apa ya kuno embuh kuno wis pokoke urusan dohiriyah ya wis ndang lakonono ngoten. Tapi jangan sampai lupa urusan hubungan rohaniyahmu langsung pada Allah, itu harus kau utamakan. Jadi pendapat itu sudah benar. Pertama, menurut kami itu bukan masa kita, Pak. Itu masa pada anak-anak kita yang harus kita pondokkan atau kita sekolahkan biar mengerti bagaimana kaidah-kaidah di dalam ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran yang masuk di dalam wadah ilmu syariah. Monggo. Nek untuk jenengan situasi ini tidak memungkinkan. Mungkinkah Anda berangkat mondok ninggalno anak istri? Hah? Perlu belajar ilmu syariah? Nek perlu silakan. Terus kapan Anda untuk belajar hatimu tentang ilmu tasawuf? Padahal ilmu tasawuf itu bersumber dari ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah yang di dalam dua ayat itu ada tasawuf yang kami sebut sebagai ayat-ayat yang tersirat. Kauniyah berarti alam ini, Qur'aniyah berarti tertulis ini. Siapa yang matanya zahir buta, larilah kau ke dokter spesialis mata. Siapa yang matanya hati buta, larilah kau kepada guru akhirat. Jangan kau pernah hatimu mati kau cari guru tentang ilmu dohir, tidak akan pernah kau temui. Kalau yang sakit itu batin, carilah guru akhirat. Jikalau kau sakit dohir, carilah guru dohir. Itu baru cocok. Bapak Ibu, memang kafir zindik itu selalu nuduhno keislamane, keimanane, tapi mendelikkan, menyembunyikan kekufurane. Nyuwun sewu. Kita jangan terlebih dulu ngaku seorang mukmin jika sholatmu belum bisa khusyuk. Kita jangan terlebih dahulu mengatakan amantu billah wa malaikatihi wa kutubi dan seterusnya, dan atau wal yaumil akhir, sementara kita tidak tahu siapa di balik kita semua ini. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, tapi hatinya wa mahum bimu'minin.
Sebagian besar di antara manusia ngaku-ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi wa mahum bimu'minin, kekufurannya itu tersembunyi. Ini lebih jelek daripada 21. Lebih baik menjadi 21 tapi hatinya beriman daripada mohon maaf dohir ini bagus tapi batin ini masih kufur kepada Allah. Yang nomor 2, konsep ruhaniyah di dalam Al-Quran itu sudah ditegaskan. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang masalah ruh, katakan ruh itu adalah urusan Tuhanku. Bapak Ibu, kalau jenengan memandang Muhammad itu dari sisi mohon maaf, Muhammadnya makhluk, nggak ketemu dengan ayat ini. Kalau Anda memandang Muhammad dari nurnya Allah, akhirnya disebut Nur Muhammad, maka yang berhak membahas adalah Allah. Makhluk tidak punya kapasitas, hak apapun untuk menjelaskan tentang konsep ruh. Nggak ada. Yang bisa membahas konsep ruh adalah Allah. Artinya, jikalau kau masih belum mengerti di balik kita semua itu adalah Allah, Anda sampai kapanpun akan tabrakan terhadap ayat ini. Karena apa? Hatimu masih menuduh si Muhammad makhluklah yang membahas karena realita. Anda kalau masih tetap seperti itu dengan ayat ini akan tabrakan. Tapi kalau Anda melihat siapa di belakang itu semuanya, maka Anda akan tidak tabrakan dengan ayat ini. Jadi konsep tentang ruh itu hanyalah Allah yang membahas. Selain Allah tidak boleh. Bagi jenengan yang ahli hijab mesti menuduh saya mukhlason makhluk yang membahas. Ini akhirnya ayat ini tidak akan manfaat bagi kita. Akhirnya jenengan mengatakan apa yang keluar dari mulut saya itu adalah dolalah. Kau anggap sebagai hal yang menyesatkan. Dan ini memang fakta di lapangan. Tapi coba sedikit. Lihatlah siapa di belakang kita semuanya. Jikalau tanpa Allah yang sebagai aktor, sebagai sang yang berperan, sebagai yang maha berkalam, maha mendengar dan maha melihat, iso opo jenenge Muhammad iku? Iso opo jenenge makhluk iku? Padahal kita sudah dijelaskan oleh Rasulullah dalam satu hadis sahihnya, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Sejatinya makhluk itu tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun, nggak iso. Kekuatan menolak perkara yang jelek juga nggak bisa. Tapi semuanya itu bisanya illa billah. Wa qallallahu ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semua makhluk ini kok anggap wujud karena diwujudkan yang wujud. Wa ma ta'malun, dan apapun yang muncul dan timbul pada seluruh makhluk itu parane datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berbicara konsep itu dari aqaid, kaidah ilahiyah, langsung dari Allah. Tidak bisa dari selain Allah, karena yang bisa membahas tentang ruh adalah
Allah. Yang ketiga, tentang masalah ingsun sejatine urip sing ngeloberi sedaya alam. Kita kalau bicara proses la ilaha illallah, kita harus kenal namanya Tuhan itu siapa. Kemudian la ilaha illallah, kita akan kenal terhadap sifat-sifat Tuhan itu. Lalu la ilaha illa anta, kita akan mengenali tentang masalah datnya. Lalu la ilaha illa ana, barulah paham ingsun sejati. Ya kuwi urip kang sejati sing ngeloberi sedaya alam semesta ini. Siapa yang bisa masuk di dalam alam itu, itulah yang ku sebut sebagai alam musyahadah atau alam ahadiyah, maka disitulah akan hancur seluruh selain daripada ingsun. Kalau bertanya dijawab secara syariah, siapa ingsun itu? Itulah Allah subhanahu wa ta'ala, urip kang sejati. Di dalam surah Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana. Untuk bisa sampai ke situ carane hanya dua. Pertama, falyamal amalan sholihan. Al-Kahfi ayat 110. Hatimu tidak boleh berhenti untuk berzikir sirul asrar. Itu amalan sholihan, perbuatan rohaniyah yang baik. Kedua, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Anda jangan berhenti di tahapan su'aul basyirah. Anda harus sampai ke ainul basyirah untuk memenuhi target. Syarat yang nomor dua, jangan ada dalam hatimu wujud selain ingsun Allah. Jangan ada dalam hatimu la taj'alu ma'allah ilahan akhara. Jangan ada dalam hatimu selain wujud Allah. Itulah ingsun sing kula maksud. Itulah prosesi la ilaha illa anta di dalam ainul basyirah, baru hakul basyirah, menyatakan aku iki sejatine urip ya ingsun iku sendiri. Siapa yang mengatakan? Allah sendiri. Setelah selain Allah di dalam dirimu sudah tiada. Pertanyaannya, apakah ini dulu diajarkan oleh baginda Rasul tentang la ilaha illa ana? Dibuka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 sebagai jawaban. Setiap Rasul yang Allah utus membawa risalah yang puncak, inti daripada risalah adalah dinut tauhid, la ilaha illa ana. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Rasulullah Muhammad tidak akan diutus Allah kecuali wajib menyampaikan isi maksud tauhid la ilaha illa ana. Jikalau masih ada yang membantah tentang hal ini, itu bukan urusanku. Enggak, aku enggak nyalakan orang yang bantah. Enggak pernah Rasulullah nyampaikan itu. Ya udah, terserah. Kata dawak no tampar. Tugasku itu hanya illa mubasysyiran wa nadhiran, menyampaikan kabar baik supaya bisa mendapatkan anugerah makrifat pada Allah dan memberikan peringatan terhadap mereka yang mengingkari. Makanya mubasysyiran terhadap orang mukmin, wa mundiran terhadap mereka yang hatinya tertutup oleh hidayah tersebut.
terkait konsultasi, jujur kami mulai 2025 masuk WA kula tutup, telepon saya tutup, tamu ya kula tutup, kecuali hari Sabtu seperti ini habis ngaji baru tak buka, hanya beberapa jam, setelah itu selesai. Ya Pak, jadi saya harus batasi itu. Bersyukurlah kau, kami masih ngaji, bersyukur daripada belas kak, ya dah. Dan juga yang di luar, bersyukurlah kau masih disambangi. Istilah bahasa Nabi Musa, umat iki ditinggal Nabi Musa untuk uzlah ning Gunung Turisina dalam rangka menerima kitab Taurat. Selama umat ditinggal Nabi Musa, sebelumnya itu Nabi Musa sudah mewanti-wanti terhadap saudaranya Harun, tolong Harun, jaga umatku jangan sampai menyembah selain Allah, ilahun wahid. Apa yang terjadi Pak? Ternyata mereka mayoritas umat itu bittikhadikumul ijlah, menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Artinya apa? Sebelum Nabi Musa hadir rawuh lagi membawa kitab Taurat, keadaan umat hatinya podo ngadakno wujud sakliyane Allah. Berarti ngelmu apa yang sudah disampaikan itu tidak diamalkan, malah digai gaya-gayaan di grup WA, digai pinter-pinteran di grup wis nek kaya ngono buangen HP-mu, tinggalan kabeh, fokus no pikirmu. Tapi tidak semuanya, ternyata ada kaum Nabi Musa itu tidak seperti itu. Dia terus walaupun dibatasi untuk tidak bertemu, konsultasi, tetap dia ngestokake ajaran Allah dengan cara memegang teguh bil urwatil wuthqa, tali Allah tetap dipegang, yaitu zikir tersebut. Nggih, monggo ganti Ibu kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kula nggih bersyukur Gus saged dugi ngriki kalih Gusti Allah saged ditempatkan di sini saat ini. Terutama ada satu kesamaan kalih Gusti lho nggih. Sami-sami takut makan teto. Badhe dalem sowan wonten ngriki niku Gus, mboten gadah modal napa-napa. Namung seorang ibu badhe modal tasawuf, kula nggih mboten nderek tasawuf. Badhe modal Quran, kula nggih mboten pinter maca Quran. Badhe modal syariat, kula nggih mboten tawaduk teng syariat. Budal kula namung rindu kalih cinta kalih Gusti Allah. Niku pun prosesnya niku nggih mboten tiba-tiba. Diparingi pengalaman ingkang kula nyuwun pitulungan teng manungsa niku pun mboten saged. Akhire nublek kula teng Gusti Allah. Diparingi dalan alhamdulillah, walaupun teng matane menungso niku dalane niku boten sekeco, boten enak blas, tapi akhirnya nggih nemokaken dalan. Nggih dugi ngriku Gus, rasa cinta rindu teng Gusti Allah niku semakin bertumbuh. Kan kula mboten kiyat beto niku Gus kados-kados. Mboten kiyat sanget. Sampai ya apa ya carane aku iki
iso matur suwun ning Gusti Allah. Kula nggih pergaulan nggih mboten kathah. Akhire niku kula nyeluki Gusti Allah, Gus. Kula celuki mawon teng ati kula. Allah. Allah, Allah. Tanpa saya sadari niku napa kula mboten ngerti ati napa dikir napa-napa mboten semerep. Sing kula semerepi kula mek rindu cinta. Cara kula nggih niku kula tumpahaken. Kok lami-lami niku teng jero ati niku kok saged enten ngomong ngoten lho Gus. Saumpami badene berbuat salah napa elek ngoten aja ngono, iku gak bener. Badene ngerumpi terus terang malih berefek wonten tingkah laku Gus. Teng pergaulan, tapi kula mboten benci Gus, mboten benci tiyang sing gibah saumpami. Niku kok marah-marah mundur teng ati aja ngono. Iku gak bener, Gusti Allah gak seneng. Kula minggir, kula mlebet, tapi kula nggih mboten membenci sesiapapun. Kula teng pageri awak kula ki ambek, Gus. Dari semuanya itu berarti berbuat sing mboten mesti kados enten sing elingaken malih. Aja ngono, enggak bener. Aja ngono enggak bener. Niku kula ikuti terus Gus. Niku wau ureyan terus pitakone napa? Cetok Gus dereng totok. Ya terus Gus. Sama kene ngoten niku kok tasih diuji mawon. Ah. Nggih sik totok Bu. Atur. Mumpung ketemu, mari ngono wis gak ketemu. Terus matur ngoten niku ditepakaken ujian malih niku pun teng ati niku pun cul Gus. Mboten duwe rasa napa-napa, mboten duwe rasa kelangan, mboten duwe rasa sing yok napa. Dadose niki kados pundi nggon mboten rumangsa dadi sapa-sapa. Gak rumangsa duwe apa-apa. Ya gak iso intine ya napa sih Gus niku sing kula alami ngoten niku Gus. Sugih meri sugih tumo ya ora apa-apa. Nggih, ya niku. Kok marang rumangsa mboten bisa dadi apa-apa, mboten duwe napa-napa. Enak mawon ngoten lho Gus. Anu urip niku ngoten lho. Kenapa ngoten niku? Napa matek ta napa niku? Kok mboten duwe rasa sing ya napa ngoten lho Gus? Nggih Bu, leres niku sedaya leres. Semua itu sudah benar. Jenengan wonten sing ditakokni mboten? Niku wau, kok saged ngoten niku pun leres napa mboten ngoten lho. Nggih, pun kula jawab. Nggih. Nggih. Bingung. Ketika saat hati manusia iku mau menerima seberkas cahaya dari Allah berupa nurul ilmi, cahaya ngelmu sing kanggo menghilangkan kegelapan hati, maka disitulah awal pertama hati akan jatuh cinta pada Allah. Terlepas orang ini bisa baca Quran, modal bisa baca Quran atau tidak, di situ tidak dibahas. Terlepas dia itu, mohon maaf, mengerti ilmu syariah atau tidak, itu tidak dibahas. Karena kalau sudah bahas tentang dinu tauhid itu tidak harus tidak harus bermodal apapun kecuali rasa ridho ikhlas kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lah, saran saya dan motivasi saya lanjutkan hatta
ya'tiyakal yakin, sampai hari kematian itu datang. Nggih. Sekali lagi Ibu ada? Ibu masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sing badhe kula tangletaken, napa setiap detik niku bisa dikatakan berjihad kalau kita itu berusaha melemahkan nafsu? Terus wonten ayat niku di saat kosong, di saat berwasilah niku mengatakan manusia itu diciptakan dari setetes air rinah, tapi mengapa kok jadi musuh setiap detik dan seakan-akan lupa bahwa kita itu sewaktu-waktu kembali. Sampun Gus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajahidu fi sabilihi, dikatakan jenengan berjalan di atas jalan Allah atau berjihad di jalan Allah. Apapun aktivitas yang jenengan hadapi, tatkala hati Anda sadar bahwasanya di balik itu semuanya adalah Allah, maka itulah yang dimaksud surat Al-Maidah ayat 35, wajahidu fi sabilihi, berjalan di atas jalan Allah. Ayat ini ada seruan atau perintah untuk melaksanakan wajahidu fisabilihi. Adanya perintah itu karena ada natijah alias tujuan. Apa tujuannya? Wabtahu. Apa perintahnya? Wabtahu. Terus tujuannya ilaihi. Apa wabtahu? Raihlah derajat yang paling luhur di mata Allah. Ilaihi tujuannya untuk mendekat bertemu Allah. Otomatis di sini harus wajahidu fisabilihi. Anda harus melawan nafsu di dalam dirimu yang memaksa dirimu untuk ngaku-ngaku kalau dirimu makhluk yang melakukan. Nah, ketika jenengan berupaya untuk sadar diri bahwasanya di balik itu semuanya hanyalah Allah, maka disitulah jenengan dikatakan memerangi hawa nafsu. Disi hawa nafsu itu ya pengakuan kita sebagai makhluk yang bisa ini bisa itu, yaitu sejatinya nafsu itu. Berarti dalam konsep tauhid itu disebut takholli yang seperti ini. Lah, untuk menuju tajalli harus melalui konsep tahalli, pembersihan diri dari pengakuan hamba atau makhluk yang segala-galanya. Itu nomor pertama. Kedua, tentang masalah manusia diciptakan Allah dari nutfah. Bahasa nutfah ini dijadikan Allah sebagai tempat untuk memadai Nur Muhammad. Kalau jasmaniah jenengan ini dikatakan Allah ciptakan dari saripati tanah, itu adalah saripati tanah itu apa? Buah makanan yang jenengan makan.
iku bersumber dari tanah. Dari tanah akhirnya menjadi protein dan lain sebagainya. Lah, disitulah yang nanti akan menciptakan sebuah jasmani atau dohir. Lah, ruhaniyah jenengan dari Nur Muhammad yang ada di dalam nutfah. Mengapa orang bertengkar padahal sama-sama dijadikan Allah ya jasatio dari nutfah, saripati tanah, terus ruhaniyah dari Nur Muhammad? Mengapa harus tengkar? Jawabannya sederhana, karena manusia belum tahu sejati dirinya sendiri itu siapa. Tidak tahu, dan atau mereka tidak mengerti siapa di balik kita semuanya itu siapa. Fil insan, ing dalam setiap diri manusia syai'un utawi ono sesuatu khofiyun kang samar. Setiap diri makhluk itu ada sesuatu yang paling samar. Siapa syai'? Wahuwa utawi asyai' itu wujudullah, wujude al yang di dalam Al-Quran dikatakan laisa kamislihi, itulah Nur Muhammad. Paham ya? Al-Fatihah.